Halo guys, kembali lagi di Talk Time with Sema, hashtag yang keempat. Oke guys, sebelumnya aku mau kenalin diri, nama aku Ray Saisra, bisa dipanggil Ray. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang student exchange dengan narasumber yang sangat terkenal, sangat sibuk tentunya. Kita panggil saja Kak Vero. Sudah mengundang saya di acara Talk Time with Sema ini ya. Perkenalkan, nama aku Vero. Ini aku masih berkuliah, kebetulan sama di Atmajaya juga. Dan gak jauh juga umur kita, jadi kita santai aja ya. Ya, terima kasih juga buat Kak Vero udah mau datang ke Sama-sama. tempat ini ya. Sama-sama. Gimana hari ini kabarnya Kak Vero? Aku puji Tuhan baik seperti biasa ya, bersyukur masih bisa datang di acara hari ini. Dan thank you banget buat semuanya, thank you buat Sema, thank you buat Ray yang sudah ngundang aku hari ini. Ya, terima kasih Kak Vero. Semoga sehat selalu ke depannya. Amin. Jadi gini Kak Vero, kemarin aku ada ngeliat IG Kak Vero gitu, nge-stalk gitu. Dan aku lihat tuh ada kayak Jepang-Jepang gitu, postingan Kak Vero gitu, di highlight juga banyak. Emang Kak Vero itu di Jepang ada kegiatan apa sih? Jepang ya? Oke, jadi aku di Jepang itu bersekolah. Nah, jadi dulu itu aku, ke Jepang itu ada dapat, beasiswa puji Tuhan dari, Yayasan Tarakanita, bekerja sama Yayasan Harima itu di, Jepang. Jadi kita sama-sama sister school, jadi di Indonesia kita juga sister school yang isinya cewek semua itu. Nah, di Hmm, Jepang juga sama, sister school juga yang isinya cewek semua. Mereka jalin satu kerjasama dan bikin program beasiswa untuk 2 orang berangkat ke sana. Dan kebetulan dan puji Tuhan banget, aku jadi salah satu yang berkesempatan untuk berangkat ke sana kayak gitu. oh gitu. Kalau boleh tahu di itu Kak Vero di Jepang selama 3 tahun atau berapa lama? Oh iya, jadi aku di Jepang itu tetap SMA dulu ya di Indonesia. Jadi aku kelas 1 di Indonesia, 1 SMA di Indonesia, kemudian kelas 2 juga masih di Indonesia. Nah, pertengahan kelas 2 itu mulai ada seleksi dan segala macam sampai pengumuman itu di akhir kelas 2 SMA. Nah, habis itu aku mengulangi kelas 2 SMA itu di Jepang dengan kurikulumnya mereka, dengan bahasanya mereka. Jadi ya bisa dibilang kelas 2 SMA aku itu 2 tahun, 2 kali gitu. Nah, kemudian aku harus kembali lagi ke Indonesia untuk ngelanjutin kelas 3 SMA aku. Kenapa? Karena kalau aku nggak ngelanjutin di Indonesia, aku nggak akan bisa dapat ijazah di Indonesia. Kan sayang ya, kita udah Sering banget. SMA 2 tahun kan di Indonesia, masa iya sih nggak dilanjutin, nggak dapet ijazah, nanti susah semua kayak gitu deh. Oh, jadi Kak Vero di sana setahun ya hitungannya ya? Setahun, tapi dulu karena kena pandemi, jadi bordernya kebetulan ditutup, jadi aku harus di sana lebih lama 6 bulan, jadi di sana ya sekitar 1,5 tahun lah ya. Wah, lama juga ya. Lama, lumayan. Se- Berarti kan Kak Vero, apa itu pertama kali Kak Vero ke Jepang? Oh iya betul, itu pengalaman pertamaku ke Jepang. Nah, kan pertama kali tentunya dari Indonesia ke Jepang dengan budaya yang berbeda, kurikulumnya yang berbeda. Mhm. Apa sih culture shock yang kakak alami selama di Jepang? Culture shock ya, sebenarnya banyak banget ya culture shock yang aku alamin. Paling apa ya, kalau yang utama sih masalah ketegasan, kedisiplinan ya. Kalau di Jepang itu memang, orang-orangnya semua itu sangat disiplin dan semua itu, mmm, harus ditata gitu, semua tuh harus dipikir, nggak bisa kayak, tiba-tiba ini, tiba-tiba ini. Kayak, satu contoh aja, jadi di sekolahku itu
from head to toe, jadi dari atas kepala sampai ujung kaki itu harus sama semua. Dari, kuci rambutnya bahkan harus warna hitam, Oh, ya, terus ukuran rambutnya itu nggak boleh melebihi setengah punggung ya kan. Jadi misalnya udah nyampe setengah punggung harus potong rambut, kayak gitu. Makanya aku dari Indonesia itu aku bondol kalau, kamu ada lihat di Instagram, iya itu iya, aku ada aku lihat kemarin. potong rambut dulu pendek karena di sana kan potong rambut mahal banget kan. Jadinya aku memang, persiapkan dari Indonesia kan rambut pendek, nanti mungkin setahun kemudian paling udah seginilah gitu dan sesuai gitu kan. Terus sepatu harus sama rok, ya pasti ya itu seragam ya, tapi benar-benar intinya from head to toe itu benar-benar harus sama. Harus sama semua. Iya, Nah, sampai tasnya juga itu sama semua, oh, gitu. nah ini kan eh, berarti seragam kan? Betul, itu masalah keteraturan dan kedisiplinan ya lebih tepatnya. Mungkin tambahan lagi masalah waktu ya. Jadi gini, di Jepang itu, punctuality, ketepatan waktu itu nggak cuman soal kalau janjian jam 10 tadi BTW mohon maaf ya, Oh saya iya, nggak terlambat apa-apa, sedikit nggak ya. apa-apa, Kak. Oke, karena saya, jalan dari jauh. Nah, aku lanjutin. Jadi, tadi kalau masalah punctuality itu misalnya kita janjian jam 10, nggak yang terus jam 10 mulai, tapi satu, kita harus datang jauh sebelum jam 10 dan 10 kurang 5 biasanya sudah dimulai, kayak gitu. Tapi jam 10-nya itu baru mulai beneran lah, katakan seperti itu. Jadi 10 kurang 5 itu biasanya sudah mulai, kelasnya udah mulai ya ada ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Katakan kalau kita kuliah, ya mungkin dosennya tuh udah mulai ngomong itu tuh 10 kurang 5 gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus datang mungkin 10 kurang 30 menit. Itu yang disebut punctuality sama mereka. Beda banget ya sama di Indonesia ya, Kak. Beda Kalau di Indonesia banget. kan 10 kurang 5 mungkin kita baru Iya, ngapain 10 gitu. iya benar janjian jam 10 mungkin ya 10:15 baru mulai kan biasanya kayak gitu. Ya. Nah, itu di sana beda gitu sih. Nah, gimana sih cara kakak buat menyesuaikan diri di sana dengan culture shock yang beda banget? Menyesuaikan diri ya, kalau awal-awal sih pastinya kaget, karena memang aku nggak dibiasakan untuk, apa ya, semuanya tuh tertata. Jadi emang anaknya artsy banget ya, jadi ya wes saanane wae gitu ya, seadanya aja, terus senyampenya aja gitu kan, memang terbiasa seperti itu. Jadi sampai di Jepang yang harus tek tak tek tek tek, jadi kaget kan. Ya gimana caranya sih dulu walaupun awal-awal sempet misalnya, kelas nih, jam 7, aku datang 7 kurang 15, dimarahin aku. "Oh maksudnya gimana? Datang jam 7 kurang 15 kayak gini, tahu nggak jam 7 kelas udah dimulai?" gitu. "Kamu pakai seragam nggak bener lagi, mana ininya, jasnya?" gitu. Kan seragamnya pakai jas ya. "Mana jasnya? Dipakai bukan diselempangin di tangan," kayak gitu, kayak gitu. Jadi bener-bener yang harus sangat-sangat tertata, jadi orang mandang kamu itu sempurna dan kesempurnaan itu jadi nomor satu di Jepang, dinomorsatukan banget, kayak gitu. Mungkin aku kalau di Jepang agak kewalahan sih, Kak. Iya, memang memang susah sih. Aku sendiri ya, masih kita orang Indonesia ya, kita sama-sama tahu bahwa budaya orang Indonesia itu memang nggak segampang itu untuk diatur, nggak segampang itu untuk ikut aturan. Jadi ketika sampai di sana ya, penyesuaiannya mungkin kalau aku boleh bilang sangat-sangat susah ya. Sangat-sangat susah, sangat-sangat, butuh waktu juga. Jadi ya ya gimana caranya kita berubah sih dari, nggak cuman berubah datangnya jam berapa, tapi mengubah waktu tidur juga. Biasanya jam 12 aku baru tidur kan, aku punya insom segala macam, tapi ya mau nggak mau aku paksakan jam 10 mungkin jam 9 bahkan aku udah masuk kamar tidur, kayak gitu. Itu mengubah seluruh segi kehidupanku selama di sana, gitu. Tapi eh, kan dengan culture shock itu, dengan perbedaan itu, kebawa nggak sih Kak sampai sekarang? Mmm, boleh jujur ya? Sebenarnya kebawanya tapi di hal-hal yang aku rasa aku nyaman untuk membawa, gitu. Jadi gini, mmm, sebenarnya jelek sih ya, jangan ditiru ya teman-teman. Masalah, waktu itu aku awal-awal masih terbawa sampai sekarang, maksudnya kalau misalnya
misalnya janjian jam segini nih gitu, misalnya aku tahu aku akan telat, aku akan ngomong sama orang itu, "Sorry nanti aku akan telat karena aku begini begini begini." Nggak bisa yang model, "Ah telat ya wes," gitu. Jadi, istilahnya kalau masalah punctuality-nya itu agak susah memang diterapkan di sini karena kita emang nggak bisa prediksi bakal sampai sini jam berapa, jalanan macet segala macam. Kalau di Jepang itu bisa, karena apa? Karena kereta itu misalnya berangkat 10.46, ya 10.46 berangkat gitu. Dan aku kan kebanyakan di sana pakai kereta, pakai bis kayak gitu, nggak ada kendaraan pribadi atau sepeda juga nggak ada di sana. Jadi ya gampang lah untuk maintain ketepatan waktu. Tapi kalau di sini tuh ya itu sih masalah jarak, masalah mungkin macet di jalan lalalili kayak gitu ya susah untuk diprediksi jadi ya, mau nggak mau gimana caranya aku menghargai, mereka adalah aku izin di awal gitu. Jadi ketika aku tahu aku bakal, ada ini, aku akan izin, "Ah sorry nanti kayaknya aku harus telat karena aku gini 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 gini." Seperti itu sih. Itu bagus banget sih Kak, karena terkadang kan ada orang yang telat tapi nggak ngomong gitu, jadi kita kan Nah, kelabakan sendiri gitu. betul 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 betul, benar sekali. Nah, selama di sana ada nggak sih Kak pengalaman yang nggak ngenakin gitu? Pengalaman yang nggak ngenakin ya, pengalaman yang nggak ngenakin itu, mmm, ada nggak ya? Kayak Mmm, diganggu atau selama di kelas dibully karena kan oh, beda gitu. kamu spesifik sekali, tapi iya pernah kejadian. Waduh, boleh dibuka nggak ya? Boleh lah ya. Oke, jadi gini, pengalaman nggak enak ya, mungkin yang pertama homesick sih, itu paling mengganggu, yang pertama homesick. Karena aku memang tidak pernah merantau sama sekali sebelumnya. Aku di Jogja terus dari TK sampai SMA aku di Jogja, nggak pernah keluar. Jadi yang pertama pasti homesick banget. Yang kedua, masalah bullying itu sebenarnya bukan ke arah bullying, tapi lebih ke kita diasingkan sebagai orang yang, bule kan kita di sana kan, Ya jadi betul. bule kan, Heeh. karena kita bukan orang Jepang gitu loh. Jadi kita agak diasingkan karena, mereka berasumsi kita ini, sebagai orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Jepang selancar mereka, jadi mereka memilih untuk tidak ngobrol sama kita. Karena ya susah sih untuk, apa ya, untuk bisa ngasih tahu mereka tuh sebenarnya mau ngomong apa sih ke kita, susah untuk bikin kita ngerti bahasanya mereka dan mereka udah mager duluan sih, sebenarnya lebih ke situ. Jadi mereka memilih untuk, apa ya, jarang ngobrol sama kita. Itu tapi beberapa aja ya yang memang mereka ada kepribadian yang agak tertutup, tapi, malahan daripada itu 80% temen yang aku punya adalah orang yang memang mirip sama aku ya, nggak ekstrovert juga enggak, tapi ya mereka mau menerima aku yang mungkin bahasa Jepangnya belum sefasih orang native bahasa Jepang, tapi mereka mau berusaha untuk bersosialisasi sama aku dan itu aku sangat-sangat menghargai banget. Di luar mungkin ada teman-teman yang agak menjauhi aku karena ya itu tadi, perkara bahasa. Karena memang gini, itu budaya ya, itu masalah budaya. Kalau di Indonesia kita ketemu bule, kita pasti ngerti nggak sih, ada rasa anxious, kita pengen ngomong, sebenarnya ada keinginan ngomong, tapi kita takut Takut buat mereka ngomong. nggak akan Heeh. ngerti, ngerti nggak sih? Iya, Kita paham. takut mereka nggak ngerti kita ngomong apa, takut juga ketika mereka jawab, kita nggak bisa jawab, kayak gitu. Bener Nah, bener. sebenarnya lebih ke situ sih, karena kan, mayoritas orang Jepang pun juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika misalnya aku nggak bisa jawab, aku jawab pakai bahasa Inggris, mereka makin nggak bisa jawab lagi. Ya itulah mengapa mereka jadi, agak tutup sama kita semua yang orang luar Jepang, seperti itu sih. Nah, ngomongin bahasa nih Kak. Selama pengajaran itu gurunya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Oh gini, jadi guruku di sana itu kan gini, jadi kurikulumku itu aku tetap ikut, jadi aku belajar sejarah, belajar matematika, semua bener-bener samalah SMA, tapi bahasanya bahasa Jepang nih di sana kan. Ya masih belajar juga. Tapi di luar aku ikut kurikulum itu, aku juga ada belajar intensif sama guru
yang memang dia orang Jepang. Guru mengajar bahasa Jepang yang mana orang Jepang. Jadi ketika dia menjelaskan pun ya pakai bahasa Jepang. Alias gimana kita yang orang Indonesia mau ngerti gitu kan, ya gimana caranya. Pokoknya memang kebetulan kita dapat guru yang gesturnya oke banget. Jadi ketika dia ngomong tuh kayak kayak gitu, tangannya gerak semua. Jadi kita oh ya kayaknya maksudnya ini deh gitu. Walaupun kita nggak ngerti exactly maksudnya apa, tapi kita kayak oh kayaknya dia ngomong ini deh. Oh kayaknya Paham bahasa tubuh berarti ya. ya pakai bahasa tubuh kayak gitu sih awal-awal. Tapi ketika terus udah berangsur-angsur bisa, ya udah akhirnya kita ngobrol, belajar dan mengajar semuanya pakai bahasa Jepang kayak gitu. Eh, dari penyedia beasiswa ini, Mhm. apakah dia ada kayak ngasih pelatihan buat sebelum ke sana, pelatihan bahasa Jepang kayak gitu? Kalau dari pihak beasiswanya ada ngasih mmm, ini sih mungkin pelatihan bahasa Jepang yang basic selama 3 bulan sebelum keberangkatan ke Jepang. Jepang. Tapi itu pun karena sangat-sangat basic, ya ya kita nggak bisa expect lebih sih dari pelatihan 3 bulan itu karena memang ya bahasa ya, bahasa kan nggak bisa ya instan 3 bulan kita langsung bisa ngomong tetetetet kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ya kita hanya punya basicnya sampai di Jepang ya ya wes kalau misalnya kita nggak tahu aku tuh dulu pernah, nggak tahu bahasa Jepangnya kantin. Aku pengen pergi ke kantin, aku nggak tahu bahasa Jepangnya kantin, aku nggak boleh bawa HP ke sekolah, gimana coba, ya kan. Tanya tuh sama orang, "Sumimasen," artinya permisi gitu kan. Tahu kalau permisi tahu gitu kan, "Sumimasen sumimasen," gitu kan. Terus, "Kore, ini," gitu kan, Kore itu artinya ini, "Kore, doko, di mana?" Kayak gitu. Jadi aku cuma, "Ini di mana makannya?" Kayak gitu sih. Tapi itu awal-awal ya, terus habis itu mulai bisa ya ngomong biasa, gitu. Berarti sekarang bahasa Jepangnya udah lancar? Sekarang puji Tuhan sudah lancar, sudah bersertifikasi juga. Sekarang kebetulan, dikasih hikmat sama yang di atas untuk mengajar bahasa Jepang sekarang, Oh, keren banget gitu. nih Kak, keren banget. Nah, aku mau nyinggung tadi ada bahas homesick nih Kak. Oke, homesick. Tentunya kan jauh dari orang tua Mhm. itu pasti dengan kesibukan, terus jauh dari orang tua, mau cerita. Biasa kalau di rumah kan kita ada orang yang nampung kesalahan kita gitu. Kayak Mhm. datang ke rumah tiba-tiba ujuk-ujuk marah-marah Nah, gitu ya iya kan. iya, kamu kayak gitu ya? Wah, kadang sih, kadang kalau Oke. kesel kan tiba-tiba datang kesel Iya gitu. iya iya, Nah, ngerti. kalau di Jepang kan kakak sendiri gitu, Mhm, apa-apa sendiri. mhm. Gimana kakak eh, ngatasin biar homesick itu berkurang gitu? Oke. Pernah mental breakdown nggak? Pernah, pernah banget ya. Aku ya balik ke background di mana aku nggak pernah pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri, nggak pernah pergi exchange, nggak pernah pergi apa namanya, studi ke luar negeri sendirian, rantau, aku nggak pernah punya pengalaman itu semua, ya otomatis pasti sering terjadi kayak gitu. Awal-awal nangis-nangis ya, 3 bulan pertama nangis, "Mami," gitu, "Where are you?" Kayak gitu ya. Nggak, tapi itu awal-awal ya, ya pasti curhat, maintain komunikasi sama orang tua itu yang terpenting sih kalau menurutku. Karena kalau sekali aja kita ada problem sama orang tua, jarak jauh itu nggak akan membantu sama sekali untuk masalah kita bisa selesai, gitu. Karena emang, ya gimana sih anak SMA yang rantau, nggak pernah pergi rantau, tiba-tiba rantau pasti butuh ya yang namanya support dari orang tua. Jadi aku selalu maintain hubungan sama keluarga, sama orang tua, adik, kayak gitu. Terus, mencari gebetan itu penting juga ya. Karena kalau sepi, waduh nggak boleh ya, ini ajaran buruk ini, tapi nggak apa-apa, maksudnya kamu, perlu explore lah istilahnya, itu inti yang aku pengen sampaikan. Explore apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, ketika kamu ingin bertemu orang baru, kenalan sama orang baru, takutnya singkirin dulu, karena ya ketika kamu nggak mau berteman sama orang, kamu nggak bisa sosialisasi, ya
gimana caranya kamu bisa punya teman saat itu? Gimana caranya kamu bisa ngilangin namanya homesick, kesepian dan segala macam. Karena sejatinya ini kebetulan adikku juga lagi merantau dan aku juga kasih tahu, kasih advice ke dia. Homesick itu terjadi ketika kamu nggak punya teman dan nggak punya kegiatan gitu. Jadi ketika kamu sendirian di rumah, nggak ada istilahnya nggak ada produktivitas sama sekali ya, ya sudah pikiranmu akan tertuju ke tempat di mana kamu paling nyaman, yaitu di rumah Rumah. gitu. Itu dari situ homesick itu bisa datang dan ya ketika aku tahu oh ternyata ini nih penyebabnya. Langsung lah aku mulai cari banyak kegiatan, aku ikut ekskul ini itu. Aku di sana ikut ekskul namanya gitar mandolin. Jadi bukan bukan gitar biasa, weh. Bukan Gimana gitar coba? gitar Gimana? genjreng, tapi gitar yang kamu tahu kecapi suaranya gimana? Kayak kiting-kiting kayak gitu. Yang Kayak mainnya dipetik gitu. cetik-cetik-cetik iya kayak gitu. Nah, dipetik mainnya. Itu ya suara yang keluar semacam itu tapi bentuknya kayak ukulele kayak gitu. Mungkin bisa dicari ya gitar mandolin nah gitu. Tuh aku ikut ekskul itu karena lomba-lombanya juga banyak, latihannya dari pulang sekolah sampai malam dan itu cukup bagiku untuk menghapus rasa-rasa ingin pulang, rasa-rasa kangen rumah itu cukup sih untuk ngapus itu semua, kayak gitu. Nah, ini tips buat teman-teman nih yang mungkin yang sedang homesick. Itu pertama komunikasi dengan orang tuanya dijaga, Tuh. sosialisasi jangan lupa teman-teman cari Iya, teman yang baru betul betul. dan gebetan kalau perlu Gebetan, betul. tuh. Gak salah loh cari gebetan di sana ya, asal jangan di ghosting aja ya. Didengerin teman-teman itu. Didengerin ya. Dan sama cari kegiatan. Ya, Jadi betul. fokus kalian itu teralihkan, teman-teman. Yes, betul sekali. Oke. eh, Selama kakak di sana, terus balik ke Indonesia, manfaat apa aja yang kakak dapatkan dari sana? Manfaat, mmm, manfaat ya? Kalian mau tahu apa manfaatnya? Dapat jodoh. Wah, oh ini gebetannya Aduh jodohnya ya? aduh, bahaya nggak sih? Nggak. Jadi gini, manfaatnya banyak ya tentunya. Nanti jodoh yang aku ceritakan terakhir aja ya, paling paling nanti aja deh. Boleh, boleh. Jadi gini, manfaat, aku pulang ya, kalau aku boleh jujur, exchange itu mengubah pola pikirku secara keseluruhan. Bukan masalah manja jadi nggak manja, itu gampang ya. Tapi, yang berubah adalah, mmm, pola pikir. Karena ketika kamu hidup sendiri, ketika kamu harus memutuskan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain, dari situ kedewasaanmu akan diasah. Kedewasaan diasah, kemudian kamu jadi bisa decisif untuk memutuskan apa yang oke untukmu, apa yang nggak oke untukmu. Nggak selalu 100% bergantung sama orang lain, karena susah loh orang yang istilahnya dia dibiasakan bergantung sama lingkungannya, bergantung sama keluarganya, itu ketika nanti istilahnya ya, dibutuhkan di dalam dunia profesional, dia akan kesulitan. Karena semua, pengambilan keputusan itu bergantung sama orang lain. Nah, ketika exchange, aku emang dilatih untuk pokoknya tentuin semua sendiri. Beli oleh-oleh apa, beli, gitu kan. Kamu mau ikut ekskul apa, ikut. Kamu mau ikut pelajaran apa, ikut. Kamu mau, sakit, mau izin, ya itu pilihanmu, gitu. Jadi jangan tanya sama orang lain dan aku dibiasakan seperti itu kan, jadi pola pikirku jadi lebih, apa ya, terstruktur ya, karena ketika dari dirinya kita sendiri aja nggak terstruktur, ya kita akan kesulitan untuk, mmm, maintain semua kegiatan yang dilakukan di sana, kayak gitu. Karena ya mohon maaf ya, siswa kan tidak punya asisten gitu ya, belum bekerja gitu ya. Jadi ya semuanya harus sendiri kayak gitu. Terus manfaat pertama itu, yang kedua mungkin, mmm, kalau bagiku pribadi ya, kalau tadi kan umum ya, kalau yang bagiku pribadi itu mungkin ya yang tadi aku bilang ya, puji Tuhannya aku juga dibukakan, lahan pekerjaan ya karena emang aku merasa bahasa Jepangku yang sudah aku latih dengan susah payah, aku nggak mau itu semua hilang.
Nah, kalau aku belajar juga kok aku masih kuliah, kebetulan kan kuliah aku juga manajemen, nggak ada tuh bahasa Jepangnya gitu kan. Jadi aku tuangkan ke dedikasi untuk pendidikan seperti itu. Jadi aku ngajar banyak murid, aku buka yayasan apa belajar mengajar bahasa Jepang gitu. Jadi di sana aku awalnya aku sendiri, kemudian murid puji Tuhan mulai nambah, terus ada dibantu sama rekan-rekan kayak gitu sih, sekarang gitu. Yang ketiga, soal jodoh nih, mesti yang pengen pengen kalian tahu soal jodoh kan, gimana tuh kok Ditunggu-tunggu ini bisa Kak. ketemu di sana, kayak gitu kan. Oke, jadi kalau yang ketiga masalah jodoh ini boleh nggak sih diceritain? Nggak apa-apa, kalau mau cerita nggak apa-apa. Ya singkat aja ya, pokoknya intinya waktu aku masih sekolah di sana, aku ketemu sekarang aku udah tunangan ya. Ketemu sama tunanganku di sana ya. Jadi emang dia lagi vacation, terus emang aku diminta bantuan sama orang tua aku untuk bantu apa namanya? Tour guide. Oh, Jadi jadi aku tour jadi tour guide-nya dia guide. nih kayak udah kayak SCTV kan tuh jadi tour guide gitu kan. Jodohku adalah tour guideku gitu, Pak. Bisa Gas gitu. ini. Kayak gitu. Jadi ya dari situlah tuh muncul lah. Sekarang kita sudah bertunangan kayak gitu kira-kiranya. Banyak banget ya SCTV ya, manfaat yang SCTV ya. didapat. Iya, STV banget nih Kak. Tapi manfaatnya banyak banget sih. Ya, puji Pertama Tuhan. buat nentuin pilihan sendiri Betul. itu sangat penting banget karena nanti ke depannya kan kita hidup sendiri gitu. Betul, betul sekali. Pilihan kita yang nentuin. Yes. Dan untuk sisanya itu bonus Sisanya bonus, sisanya gebetan. didapat dari sosialnya kalian. Jadi sebisa mungkin ya bersosialisasilah dengan baik Nah, gitu. nih buat teman-teman Siapa yang mau tahu dapat di sosialnya nanti ada bonus-bonusnya. Nah, itu. Itu serah kalian mau diambil atau enggak ya kan. nih buat teman-teman yang mau dapat gebetan, Wah, sosialnya harus bagus. disaranin ya. Oke. Oke. eh Mungkin teman-teman pengen tahu nih Kak, tips and trick biar dapat biar bisa student exchange gitu. Kan pasti ada persiapan, ada seleksi dan segala macem kayak gitu. Hmm, tips and trick untuk student exchange. Untuk yang Untuk lagi mau nyari iya ya. lagi mau ikut nih. Oke. Kalau tips and trick sebenarnya gini ya, aku harus jujur bahwa aku hanyalah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena aku harus jujur bahwa aku bukan orang yang punya intelektual yang tinggi. Aku bukan orang yang terus ranking 1 di sekolahku. Aku bukan orang yang cukup apa ya intelijen lah ya kayak gitu. Tapi memang aku bisa dapetin beasiswa itu karena satu, aku mau mencoba dan dua, gigih gitu. Kenapa? Karena jujur aja dari pengalamanku pribadi itu, banyak teman-temanku, banyak kandidat-kandidat lain yang nilai rata-rata rapotnya lebih tinggi dari aku. Banyak yang sudah berpengalaman exchange, sedangkan aku pertama kali, ya kan. Mereka punya pengalaman, punya sertifikat ini itu segala macam, dan aku nggak punya apa-apa. Tapi ya nyatanya aku bisa keterima karena apa? Ya karena aku daftar gitu loh. Segampang itu. Karena aku daftar, aku trust in the process ya kan. Jadi ya sudah ketika kita masukin formulir, aku masukin formulir ya sudah finish what you start. Setelah itu ikut proses seleksi ini itu ada tes tulis, ada tes minat bakat, ada tes camping. Jadi di tes camping itu kita dinilai seberapa apa ya, seberapa mandirikah kita, seberapa baikkah kepribadian kita ketika bersosialisasi sama orang lain. Nah, itu kan kelihatan semua di camping itu. Jadi kita digodok lah istilahnya di situ. Itu. Jadi nggak hanya soal pintar, nggak hanya soal kecerdasan, tapi juga soal attitude, soal profesionalitas dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi, semuanya dinilai. Tes IQ juga itu termasuk salah satu tes seleksinya. Sebenarnya aku tuh nggak apa ya,
boleh dibilang aku nggak expect bakal keterima, aku cuman kayak mencari pengalaman gimana sih rasanya tes beasiswa karena aku tidak pernah gitu kan. Ya itu dia, balik lagi ke awal aku bilang kata kuncinya ya trust the process gitu. Ketika kita udah mau mulai, kita percaya pada prosesnya, kita lakuin yang terbaik di setiap titik-titiknya ya kan. Ya nanti pasti ada jalan kayak gitu. Selalu ada jalan buat yang berusaha kayak gitu sih. Ya, buat teman-teman yang mau daftar, berarti intinya daftar dulu aja gitu. Daftar dulu aja gitu. Udah kayak sales ya, daftar dulu aja Daftar nih, dulu Mbak. aja. Masalah tes nanti mengalir gitu. Mengalir, benar. Mengalir, do your best lah. Pokoknya lakukan yang terbaik. Misalnya ada part-part yang memang nggak bisa, ya ya sudah gitu. Oh ya, aku ada satu tes yang dia itu mengukur kekuatan fisik. Karena kan kita bakal diberangkatkan ke Jepang di mana dia itu 4 musim dan pokoknya semuanya nggak ada transportasi pribadi, kita harus apa-apa jalan, apa-apa kereta, apa-apa sendiri gitu. Dan itu ada tes fisiknya. Oh, aku baru tahu ini, Kak. Nah, itu kan tes fisiknya itu tuh sebenarnya ya nggak susah. Itu dalam bentuknya outbound. Nah, ada bentuk outbound, ada bentuk lari maraton kayak gitu juga. Itu em, jujur itu bukan salah satu keahlianku. Aku sempat berhenti di tengah juga karena kakiku kram dan kawan-kawan. Tapi ya itu dia kembali ke kata awal yang aku sebutkan, trust the process. Kayak gitu, ketika kamu ngelakuin semuanya yang terbaik, kalau mentoknya segini ya wes dilakuin gitu loh, ya segini gitu loh, emang nggak bisa segini kok ya gimana, tapi yang lainnya bisa segini 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 segini, dimaksimalkan kayak Jangan gitu. dipaksakan Jangan tuh. dipaksakan tapi dimaksimal. Dimaksimalkan. Sip kayak gitu. Ini buat teman-teman yang mau daftar student exchange, Yes. itu bisa didengerin ya teman-teman. Eh, Pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke. Hmm, Pengalaman yang paling berkesan selain tadi ya gebetan yang sampai Oke. sekarang tuh diinget banget gitu. Pengalaman yang paling berkesan, Em, aku nggak bisa sebutin satu pengalaman atau 2 pengalaman yang paling berkesan. Karena apa? Karena menurutku pengalaman yang paling berkesan dari keseluruhan kegiatan exchange itu adalah keseluruhannya gitu. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir kita akumulasikan itu jadi pengalaman yang sangat berkesan buat aku. Dari proses awal aku tes, dari pertengahan winter aku homesick segala macam, dari misalnya nanti ada lomba, ada menang lomba ini segala macam, lulus tes ini sertifikasi bahasa Jepang lah segala macam, di kelas kita ngantuk tidur terus dimarahin guru, semuanya itu diakumulasikan dan itu jadi pengalaman yang nggak bisa aku lupakan. Jadi aku nggak bisa sebutin 1 atau 2, itu keseluruhan Berarti prosesnya itu, prosesnya pengalamannya itu itu ya, betul itu sangat dalam banget sih, Kak. Ya, tuh. jadi kita udah bahas banyak banget Yes. dari pengalaman, culture shock, homesick, tips and triknya. Nah, mungkin sekian aja podcast kita hari ini, Kak. Terima kasih buat Kak Vero udah mau datang, sempatin waktunya Ya, buat terima podcast hari ini. kasih. Dan semoga kedepannya usahanya sukses, Amin. makin disehatkan, tuh, Disehatkan, disehatkan. amin. Disehatkan ya. Sekarang Ya, sehat kok ya. ya sekarang saya Oke. sampai seterusnya dan Amin. segala rencana kegiatannya dipermudah. Gitu, Amin. Kak. Amin, 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 amin. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton Talk Time with Sema #4 di channel YouTube Sema FBE UAJY dan juga kalian bisa dengerin di Spotify Sema FBE UAJY. See you di Talk Time with Sema #yang ke-5. 5.